Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Syukron innalhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Prodi S1 PGSD yang akan menjelaskan materi tentang pembelajaran bahasa berdasarkan hakikat bahasa. Sebelumnya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Arum Gatiningsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD kelas rendah yang telah membimbing diskusi ini. Materi kami disusun oleh 3 orang, yaitu Andrina Susila atau saya sendiri, Muhammad Fatoni Albar, dan Sofiana Himawati, yang mana pada kesempatan kali ini belum dapat berkolaborasi dengan saya oleh karena terbatasnya media. Oke, langsung kita simak videonya, jangan di skip ya. Hakikat bahasa. 1. Pengertian bahasa. Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, salah satunya berinteraksi dengan manusia lainnya. Untuk eksistensinya diakui oleh lingkungan, maka interaksi terasa semakin penting. Kegiatan ini membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu bahasa. Bahasa dalam bahasa Inggrisnya disebut language, berasal dari bahasa Latin yang artinya lidah. Lidah merupakan alat ucap yang paling sering digunakan daripada alat ucap lainnya. Secara universal, pengertian bahasa ialah suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua ujaran atau bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia itu bisa dikatakan bahasa. Ujaran manusia dapat dikatakan sebagai bahasa apabila ujaran tersebut memiliki makna. Menurut Keraf pada tahun 1989 bahwa apakah setiap ujaran itu mengandung makna atau tidak haruslah ditilik dari konvensi suatu kelompok masyarakat tertentu. Setiap masyarakat bahasa, baik kecil maupun besar, secara konvensional telah sepakat bahwa setiap struktur bunyi ujaran tertentu akan mempunyai arti yang tertentu juga. Tanpa bahasa, tidak mungkin manusia dapat berkembang dengan segala bentuk modernisasi dalam berbagai aspek, juga dalam perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Kemampuan berbahasa bukanlah kemampuan yang dapat secara ilmiah, tetapi harus dipelajari dan terbiasa. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok orang atau masyarakat sejak dahulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati secara bersama lisan. Bahasa tulis baru datang setelah muncul para ilmuwan linguis yang menciptakan lambang-lambang tulis yang juga didasari atas kesepakatan bersama. Kesepakatan masing-masing kelompok atau lingkungan masyarakat penggunaan bahasa tersebut. Menurut teori struktural, bahasa dapat didefinisikan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik dan sistemik. Bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistemik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Misalnya, subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, subsistem semantik, dan subsistem leksikon. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda yang disepakati dan mengandung makna yang dapat dipahami. A. Hakikat bahasa menurut Hari Murti Krida Laksana dalam Kamus Linguistik edisi ketiga adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya ada menurut Haji Douglas Brown dalam bukunya Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik, menyebutkan hakikat bahasa sebagai suatu sistem yang sistematis juga untuk sistem generatif, seperangkat lambang-lambang atau simbol-simbol arbiter. Terus yang terakhir, menurut Abdul Chair dan Leonie Agustin menyebutkan hakikat bahasa dalam buku Pragmatik atau Perkenalan Awal, yaitu sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Selanjutnya ada karakteristik bahasa. Bahasa memiliki karakteristik yang menjadikan aspek khas komunikasi. Yang pertama, sistemasi. Sistemasi artinya bahasa merupakan suatu cara menggabungkan bunyi-bunyian maupun tulisan yang bersifat teratur, standar, dan konsisten. Setiap bahasa memiliki sejumlah variasi pola yang konsisten, jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan pola yang tidak konsisten. Bahasa Indonesia juga memiliki jenis pola keteraturan tertentu. Yang kedua, arbiter, yaitu bahwa bahasa terdiri dari hubungan-hubungan antara berbagai macam suara dan visual, objek maupun gagasan. Setiap bahasa memiliki kata-kata yang berbeda dalam memberi simbol pada angka tertentu. Contoh,
One dalam bahasa Inggris dan kata satu dalam bahasa Indonesia merupakan simbol yang memiliki kesamaan konsep. Yang ketiga ada fleksibel. Fleksibel artinya bahasa dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kosakata terus bertambah mengikuti kemajuan ilmu dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, beragam. Artinya dalam pengucapan, bahasa memiliki berbagai variasi dialek atau cara. Perbedaan dialek terjadi dalam pengucapan kosakata dan sintaks. Yang ketiga ada sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki 3 sifat yang diantaranya. 1. Bahasa itu indah. Pada hakikatnya, bahasa itu adalah bunyi. Jika bunyi-bunyi ini disusun dengan cara memadukan, bunyi-bunyi vokalnya atau juga konsonannya akan menghasilkan keindahan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kedua, bahasa itu manusiawi. Meki berpendapat bahwa bahasa dapat dilihat dari 2 hal, yaitu sebagai aktivitas jiwa dan aktivitas otak. Bahasa sebagai aktivitas otak adalah bahwa ucapan seorang diproses di dalam otaknya. Dengan demikian, terdapat kaitannya terhadap otak manusia dan bahasa. Hal ini tidak mungkin terjadi pada hewan. Yang terakhir ada bahasa itu produktif. Kata produktif bermakna menghasilkan atau memberi hasil. Dalam bahasa linguistik, produktif berarti mampu menghasilkan terus-menerus dan akan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Selanjutnya, pengertian bahasa. Dalam beberapa abad, para linguistik dan psikolog telah berusaha mendefinisikan istilah bahasa verbal. Di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut. Bahasa adalah suatu sistem komunikasi menggunakan bunyi yang diucapkan melalui organ-organ ujaran dan didengar antara anggota-anggota masyarakat serta menggunakan pemrosesan simbol-simbol vokal dengan makna konvensional secara arbiter. Yang kedua, bahasa adalah seperangkat sistem simbol linguistik yang digunakan di dalam suatu kebiasaan yang sama oleh sejumlah orang yang memungkinkan orang berkomunikasi dan dapat dimengerti antara satu dengan yang lainnya. Ketiga, ada bahasa adalah sebuah sistem simbol vokal yang arbiter dan digunakan untuk komunikasi manusia. Ada berbagai macam cara manusia berbahasa yang sering dilakukan oleh partisipan komunikasi, yaitu bahasa diam, yaitu cara berkomunikasi di mana lawan bicara menanggapi dengan cara diam. Kedua, bahasa tanda, yaitu komunikasi dengan menggunakan tanda-tanda. Bahasa ini banyak digunakan oleh para polisi lalu lintas, contohnya rambu-rambu lalu lintas. Yang terakhir, bahasa kode, yaitu cara berkomunikasi dengan menggunakan isyarat. Contohnya, dalam bangsa Indonesia, dengan menganggukkan kepala berarti setuju, dan menggelengkan kepala berarti tidak setuju. Bahasa ini sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan seperti berkomunikasi menggunakan isyarat-isyarat lewat semaper. Selanjutnya, fungsi bahasa. Alat ekspresi diri. Bahasa sebagai alat ekspresi diri berarti dengan bahasa manusia dapat menyatukan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran manusia untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan saluran yang memungkinkan untuk bekerja sama dengan sesama manusia. Bahasa sebagai alat komunikasi memungkinkan setiap orang untuk menyadarinya, terikat dengan kelompok sosial tertentu dan dapat melakukan semua kegiatan kemasyarakatan serta memungkinkan integrasi atau pembauran. Yang terakhir ada alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai alat integrasi bahasa memungkinkan setiap penuturannya merasa diri terikat dalam kelompok sosial atau masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama. Para anggota kelompok itu dapat melakukan kerjasama dan membentuk masyarakat. Bahasa yang sama yang memungkinkan mereka bersatu atau berintegrasi di dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada fungsi bahasa khusus. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan pembangunan. Next, teori pemerolehan bahasa. Pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa atau language acquisition adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa secara alamiah. Kegiatan pemerolehan bahasa melibatkan dua kemampuan. Yang pertama, kemampuan reseptif, yaitu kemampuan menyerap, menerima, dan memahami tuturan orang lain. Yang kedua adalah kemampuan produktif, yaitu kemampuan mengaitkan tuturan untuk mengapresiasikan diri atau menanggapi rangsang bahasa yang disampaikan oleh orang lain.
Proses pemerolehan bahasa memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berjalan secara spontan, tanpa disadari dan tanpa dibebankan. Yang kedua, terjadi secara langsung dalam situasi informal. Yang ketiga, didorong oleh kebutuhan. Yang keempat, berlangsung secara terus-menerus dalam berbahasa nyata dan bermakna. Yang terakhir, diperoleh secara lisan melalui tindak berbahasa menyimak atau mendengarkan dan berbicara. Selanjutnya, teori pemerolehan bahasa. Ada 3 pandangan yang mengungkapkan proses pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama, ada pandangan nativistis. Menurut pandangan nativistis, setiap anak yang lahir telah dilengkapi dengan kemampuan bawaan atau alami untuk dapat berbahasa. Bukan lingkungan yang mampu membuat anak berbahasa. Juga bukan karena meniru orang lain, karena banyak juga ungkapan kreatif yang dimunculkan anak ketika berbahasa. Kemampuan bawaan berbahasa itu disebut dengan piranti pemerolehan bahasa, Language Acquisition Device atau LED. Yang kedua, ada pandangan behavioristik. Menurut behavioristik, penguasaan bahasa anak ditentukan oleh rangsangan yang diberikan lingkungan. Anak tidak memiliki peranan aktif, hanya sebagai penerima pasif. Perkembangan bahasa anak terutama ditentukan oleh kekayaan dan lamanya latihan yang diberikan oleh lingkungan, serta peniruan yang dilakukan anak terhadap tindak berbahasa lingkungannya. Yang ketiga, ada pandangan kognitif. Menurut pandangan kognitif, penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan bahasa anak. Kalau si anak sendiri tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya. Dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk terlibat dengan lingkungannya agar penguasaan bahasanya dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa anak. Yang pertama, faktor biologis. Perangkat biologis yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak, sistem syaraf, alat dengar, dan alat ucap. Dalam proses berbahasa, seorang anak dikendalikan oleh sistem syaraf pusat yang berada pada otak. Pada belahan otak sebelah kiri terdapat wilayah Broca yang mempengaruhi dan mengontrol produksi bahasa seperti berbicara. Pada bagian belahan otak kanan terdapat wilayah Wernicke yang mempengaruhi dan mengendalikan penerimaan atau pemahaman bahasa seperti menyimak. Dan di antara kedua belahan otak tersebut terdapat wilayah motor suplementer yang berfungsi mengendalikan unsur fisik penghasil ujaran. Terus ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan yang kaya sumber, mendukung dan aktif dalam berinteraksi dengan anak akan membuat pemerolehan bahasa anak semakin beraneka dan cepat. Dukungan dan keterlibatan sosial begitu penting bagi anak dalam berbahasa. Dan yang terakhir ada faktor intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan seorang berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Intelijensi bersifat abstrak, tidak dapat diamati langsung kecuali melalui sikap. Yang keempat, ada strategi pemerolehan bahasa. Selama masa anak-anak sampai dengan usia pubertas, otak berada di dalam keadaan paling siap untuk mempelajari bahasa tertentu. Usia hingga 12 tahun itu disebut periode penting atau critical period. Disebut periode kritis karena pada usia tersebut berbagai piranti atau kelengkapan kebahasaannya telah siap dan matang. Ternyata, anak melakukan strategi dalam belajar suatu bahasa, diantaranya sebagai berikut. Ada mengingat. Mengingat yaitu memainkan peranan yang cukup penting dalam belajar bahasa. Setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak dicatat dalam benaknya. Ketika dia menyentuh, menyerap, mencium, mendengar, dan melihat sesuatu, memori anak merekamnya. Pada tahap awal belajar bahasa, anak mulai membangun pengetahuan tentang bunyi dan kombinasi bunyi-bunyi tertentu yang merujuk pada sesuatu yang dia dengar dan alami. Yang kedua, ada meniru. Pada dasarnya, peniruan yang dilakukan anak tidak selalu berupa pengulangan yang persis atau yang didengarnya. Tuturan anak cenderung berubah, mungkin berupa pengurangan, penambahan, atau penggantian kata dan susunan kata serta intonasinya. Penyebab pertama berkaitan dengan perkembangan otak dan alat ucap, penguasaan kaidah bahasa, serta adanya masukan dari sumber lain. Penyebab kedua berkenaan dengan kreativitas berbahasa anak. Terus selanjutnya ada mengalami langsung. Strategi lain yang mempercepat anak menguasai bahasa pertamanya adalah mengalami langsung kegiatan berbahasa dalam konteks yang nyata. Anak menggunakan bahasanya baik ketika berkomunikasi dengan orang lain maupun waktu sendirian. Dia menyimak dan berbicara langsung dan memperoleh tanggapan dari mitra bicaranya. Secara tidak sadar, anak memperoleh masukan tentang kewajaran dan ketepatan perilaku berbahasanya. Yang terakhir ada bermain. Dunia anak memang dunia bermain ya. Kegiatan bermain sangat penting untuk mendorong pengembangan kemampuan berbahasa anak. Dalam bermain, si anak kadang berperan sebagai orang dewasa, sebagai penjual atau pembeli dalam bermain dagangan, ibu, bapak, atau anak dalam bermain rumah-rumahan, sebagai dokter, perawat, atau pasien, atau sebagai guru dan murid dalam bermain sekolah-sekolahan.
Yang kelima, ada tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama ada tahapan pralinguistik. Pada tahap pralinguistik, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan akan semakin mendekati bunyi vokal atau konsonan tertentu. Tetapi, umumnya bunyi-bunyi tersebut belumlah mengacu pada kata atau kalimat dengan makna tertentu. Cobalah Anda perhatikan ketika anak-anak mendekut atau berceloteh. Fase ini berlangsung sejak anak lahir sampai berumur sekitar 12 bulan. Pada umur 0-2 bulan, anak hanya mengeluarkan bunyi-bunyi refleksif untuk menyatakan rasa lapar, sakit, atau ketidaknyamanan serta bunyi-bunyi vegetatif. Pada umur 2-5 bulan, anak mulai mendekut dan mengeluarkan bunyi-bunyi vokal yang bercampur dengan bunyi-bunyi mirip konsonan. Bunyi itu biasanya muncul sebagai respons terhadap senyum atau ucapan orang tua. Pada umur 4-7 bulan, anak mulai mengeluarkan bunyi yang agak urut dengan rentangan waktu yang lebih lama. Bunyi mirip vokal dan konsonannya lebih bervariasi. Pada umur 6-12 bulan, anak mulai berceloteh. Celotehannya berupa reduplikasi atau pengulangan konsonan dan vokal yang sama seperti ba, 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 dan da, da, da. Vokal yang muncul adalah vokal dasar A dengan konsonan lambat labial P, B, nasal M, N, N, dan alveolar T, D. Selanjutnya, celotehan reduplikasi tersebut berubah lebih bervariasi. Yang kedua, ada tahap satu kata atau holofrasis. Fase ini berlangsung ketika anak berusia 12-18 bulan. Pada tahap ini, anak menggunakan satu kata yang bermakna mewakili keseluruhan ide yang disampaikan. Contohnya sebagai berikut. Mimi sambil menunjuk cangkir, saya mau minum. Akut sambil menunjuk laba-laba, saya takut laba-laba. Tidak mudah menangkap makna yang dimaksud si anak. Pada umumnya, mitra komunikasi anak menafsirkan maksud bicara anak melalui konteks dan aktivitas lain yang dilakukan anak, seperti gerak, isyarat, atau benda yang ditunjuk anak. Kata-kata yang diucapkan anak adalah kata-kata yang telah dikenal dan dikuasainya. Kata-kata itu biasanya sering muncul dalam tuturan keseharian di lingkungan anak. Tahap 2 kata. Fase ini berlangsung sewaktu anak berusia sekitar 18-24 bulan. Pada tahap ini, kosakata dan gramatika anak berkembang dengan cepat, seiring dengan kematangan otak dan alat ucapannya. Dalam bertutur, anak-anak mulai menggunakan dua kata, papa ikut, mama main, dan sebagainya. Yang terakhir ada tahap telegrafis. Antara anak usia 2-3 tahun, anak telah menghasilkan ujaran dalam bentuk kalimat-kalimat pendek. Selanjutnya, ada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar bagi siswa adalah untuk mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia. Sedangkan bagi guru adalah alat untuk mengembangkan potensi bahasa Indonesia siswa, serta lebih mandiri dalam menentukan bahan ajar kebahasaan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan siswa. Badan Standar Nasional Pendidikan 2006. Selain itu, tujuan umum pembelajaran sebuah bahasa adalah memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan suatu cara untuk membuat peserta didik memiliki kemauan untuk belajar memahami sesuatu. Sedangkan pengertian bahasa ditinjau dari beberapa segi, yakni segi teknis dan segi praktis. Jika dilihat dari segi teknis, bahasa merupakan seperangkat ujaran yang bermakna jika dihasilkan dari alat ucap manusia. Sedangkan dari segi praktis, bahasa adalah alat komunikasi antar manusia untuk berinteraksi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar merupakan suatu proses perjalanan panjang yang dilewati peserta didik dalam mempelajari bahasa Indonesia. Selanjutnya ada fungsi pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual. Dan yang terakhir, memberikan dasar yang ilmiah terhadap pengajaran dengan jalan perencanaan program pendidikan yang lebih sistematis. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia: berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang terakhir, memahami bahasa Indonesia serta menggunakan dengan tepat untuk berbagai tujuan. Oke, next, selanjutnya strategi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada dasarnya, strategi pembelajaran dapat diuraikan dengan mengarah pada keterampilan bahasa yang dituju. Keterampilan mendengarkan. Jika melihat kebutuhan masyarakat masa kini yang mengalami globalisasi di berbagai sendi kehidupannya, pembelajaran bahasa harus diubah. Oleh sebab itu, kurikulum pembelajaran bahasa berbasis pada kompetensi, yaitu keempat keterampilan bahasa: mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis.
bukan lagi pada tata bahasa dan ilmu bahasa. Maka dari itu, sangatlah penting peran guru bahasa untuk mengubah cara berpikir sehingga mampu melakukan pembelajaran berbasis kompetensi dan menyusun bahan ajar yang sesuai. 1. Ada strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung ialah suatu bentuk pendekatan yang berorientasi kepada guru, karena peran guru di sini sangatlah penting. Melalui strategi ini, guru menyampaikan materi secara teratur dan terstruktur. Strategi ini berfokus pada kemampuan akademik siswa. Yang kedua, ada strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang lebih menonjolkan pembelajaran secara berkelompok untuk mempelajari suatu materi, dengan menekankan setiap anggota harus saling tolong-menolong karena penilaian akhir ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran problem solving. Pembelajaran problem solving merupakan strategi pembelajaran dengan cara memecahkan sebuah masalah. Dengan strategi ini, siswa diharapkan lebih memahami suatu materi. Bagian E ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan seperangkat keterampilan yang memiliki peranan yang unik jika dihubungkan dengan kegiatan membaca untuk pemahaman bidang berbagai mata pelajaran. Tujuan membaca ialah untuk mencari informasi tersirat maupun tersurat. Di dalam kurikulum KTSP atau kurikulum 2004, baru kita menjumpai kegiatan merangkum atau meringkas. Berikut ini strategi dalam pemetaan pemikiran. Yang pertama ada ide utama yang akan dipetakan di tengah halaman. Yang kedua ada ide utama terdiri dari beberapa gagasan yang dinyatakan menggunakan kata kunci. Yang terakhir ada gagasan berupa kata kunci itu disambungkan dengan ide utama yang berada di tengah. Selanjutnya ada keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara ini, banyak alternatif yang bisa digunakan untuk penggunaan alat media gambar atau dapat dengan seperti pemberian skema. Cara lain dapat menggunakan strategi yang disebut lihat dan katakan. Langkah-langkah strategi lihat dan ucap adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri dari 3-4 orang. Kemudian, guru membagikan cerita singkat yang dapat dibaca dan dalam kurun waktu 5 menit. Terus, peserta didik mengutarakan cerita di dalam kelompok. Lalu, wakil atau ketua kelompok mengutarakan cerita di depan kelas. Dan selanjutnya, guru dan murid mendiskusikan cerita yang didengar. Materi selanjutnya ada keterampilan menulis. Kegiatan menulis dinilai sebagai kegiatan yang lebih sulit dibandingkan dengan kegiatan berbahasa lainnya. Oleh sebab itu, walaupun seseorang telah tertampil berbahasa, misalnya berbicara, belum tentu ia dapat menulis. Melalui kegiatan menulis, seseorang dapat mengutarakan idenya, perasaannya, dan mempengaruhi serta meyakinkan orang lain. Oleh sebab itu, guru mestinya melatih peserta didik menulis seawal-awalnya. Oke, demikian penjelasan dari materi kami tentang pembelajaran bahasa berdasarkan hakikat bahasa. Kesimpulannya, pemerolehan bahasa anak dilihat dari peserta didik ketika kecil yang menirukan bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa anak juga dilihat dari lingkungannya, yakni keluarganya. Jika bahasa keluarga anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi, yaitu imitasi, produktivitas, umpan balik, dan prinsip operasinya atau lingkungannya tepat dan baik, maka pemerolehan bahasa anak itu pun akan baik. Dan setiap anak pun memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Tahun pertama masa kanak-kanak menjadi tahun yang sangat penting, karena di tahun itu mereka dapat belajar berbahasa dari lingkungan keluarga. Kemampuan belajar bahasa juga dilakukan seumur hidup. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dalam pemaparannya ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa teman-teman like video ini jika bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe video ini untuk dukung channel ini agar semakin berkembang. Dan see you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.